Langkah yang ketiga adalah membuat kolom. Sebelum kita menggambar kolom, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu layer kolom. Ya, geser atau arahkan mouse-nya ke layer kontrol, kemudian klik dan klik layer kolom. Nah, perhatikan bahwa tulisan kolom di sini muncul yang menandakan bahwa layer kolom lah yang sedang aktif. Kolom yang akan kita buat, kolom praktis berukuran 15 x 15. Perintahnya kita menggunakan perintah rectangle. Ketikkan right enter, kemudian klik di sembarang tempat, geser mouse-nya ke kanan atas, kemudian ketik 15,15, enter. Ini gambarnya sudah saya zoom. Nah, kemudian untuk garis bantu, kita buat garis bantu diagonal ya, supaya memudahkan untuk mengambil garis tengah nantinya ya. Kita buat saja pakai perintah line, kemudian klik di sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, enter. Jadi fungsi garis ini adalah untuk mencari titik tengahnya nanti pada saat dikopikan. Kemudian supaya kolom ini langsung terblok, kita gunakan perintah SO atau solid ya. Kita ketikkan SO, enter. Kemudian kita klik pada sisi kiri 1, kemudian 2 di depannya, 3 di bawah, 4 di depannya ya, di bagian bawah. Klik, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita kopikan kolom ini ya. Untuk yang bagian tengah, kolom, kita ambil base point-nya juga dari bagian tengah. Perintahnya adalah ketikkan CO atau copy, enter. Kemudian jendelakan untuk memilih kolomnya ya, jendelakan ya. Kemudian di enter. Kemudian base point-nya kita ambil di tengah ya. Ini sampai muncul midpoint-nya. Kalau saya geser, ini muncul midpoint-nya, lalu diklik. Kemudian sambil di zoom ya, kita tempelkan untuk kolom-kolom yang bagian tengah saja ya. F8-nya boleh kita off-kan dulu, F8-nya, tombol F8 kita tekan sekali. Kemudian saya ambil di tengah, pertemuan ya, pertemuan antara garis, boleh endpoint, intersection juga boleh. Klik nih, sini 1 ya, 2, hanya untuk kolom yang bagian tengahnya saja ya. Tuh, ini dipan ke atas sedikit supaya kelihatan gambarnya ya. Disesuaikan dengan gambar denah ya. Kita lihat gambar denah bagian tengah-tengahnya seperti ini ya. Ini sudah selesai, kemudian kita enter dulu. Untuk bagian kolom yang sisi sebelah kiri, maka ini harus nempel di sisi sebelah kiri, tidak boleh seperti yang di tengah ya, ke kiri dan ke kanan dari as. Jadi untuk yang sebelah kiri, kolomnya harus nempel di bagian kiri ya, arahnya ke sebelah kanan. Kita kopikan lagi, CO lagi, enter, jendelakan, enter. Kemudian base point-nya kita ambil dari titik tengah yang sisi kiri, yang di sini ya, bukan di sini sisi kirinya, ambil yang di sini sisi kirinya ya, tengah sisi kiri, klik, lalu sambil di zoom. Nah, saya tempelkan di sisi kiri yang sebelah sini, 1 ya, 2, 3, 4. Nah, itu yang untuk sisi kiri ya, enter dulu. Untuk yang pojok kiri atas dan pojok kiri bawah ya, saya kopikan saja, misalnya dari yang dekat saja, dari sini ya, CO, enter. Kemudian dijendelakan, enter. Nah, base point-nya kita ambil dari pojok kiri bawah. Untuk yang bagian pojok kiri bawah, saya klik di sini ya. Nah, enter.
Untuk yang pojok kiri atas, saya kopikan juga dari yang dekat saja dari sini ya. CO enter, jendelakan, enter, ambil dari pojok kiri atas dari sini ya. Nah, dari sini klik, tempelkan di pojok kiri atas, klik, enter. Nah, untuk yang pojok kanan ya, ini untuk yang pojok kanan, saya kopikan saja yang ini, CO enter, jendelakan, klik, enter, ambil yang tengah sisi kanan ya, dari sini saya ambil, klik, kemudian ambil di zoom, saya tempelkan di sini ya, tuh, 2. Nah, kemudian untuk yang tengah ini ya, ini kita ambil yang tengahnya, midpointnya. Nah, seperti ini ya, saya klik, tuh, enter dulu. Kemudian untuk yang pojok kanan bawah, saya kopikan lagi yang dari dekat saja dari sini, ya, ambil sisi kanan bawah ke pojok kanan bawah, enter. Untuk pojok yang kanan atas ini saya ambil, saya kopikan dari yang dekat dari sini, ambil base pointnya dari kanan ya, atas ya, pojok kanan atas ke pojok kanan lagi, klik enter. Nah, jadi cara pengambilan base pointnya harus diperhatikan pada saat kolom itu mau ditempelkan di mana, di tengah, di sisi kiri, sisi kanan, pojok kiri atas, dan seterusnya. Nah, untuk bagian dinding yang di belakang ya, ini kita kopikan dari, ini karena sejajar nanti ya posisinya, kita kopikan dari kolom yang ini ya, kita kopikan, copy, ini kita jendelakan, ambil kolom yang di belakang ini, enter, lalu ambil di, nah, di tengah sisi atasnya ya, klik, kemudian geser, tegak lurus ya, ini kalau, nah ini sampai muncul tegak lurus, atau endpoint juga boleh, karena ini pasti sama ya, klik. Kemudian untuk yang di sini, nah ini juga sama endpointnya, saya klik, ya. Nah kemudian untuk yang 400 ini diambil di tengah-tengah juga, kita kopikan saja dari kolom yang ini ya. Kemudian ambil tengah-tengah, sisi kiri tengah ke tengah ya, tengah-tengah lagi ya. Kita lihat mana yang belum. Nah ini juga ini, nah kolom yang ini ya, ini kita ambilkan dari yang kolom ini tegak lurus nanti ke sini ya, kita kopikan, ini saya jendelakan, ambil base pointnya di tengah kanan, geser dan tegak luruskan. Nah, ini kan. Nah, tengah ya, kebetulan pas kali ini. Nah, tuh. Nah, kita periksa mana bagian yang masih belum kita kerjakan. Nah, ini bagian depan, ini ada juga kolom praktis ya di teras ini. Nah, jaraknya itu adalah, kalau kita lihat di gambar, jaraknya itu adalah 1 meter 75 ya, 1 meter 75 dari kolom yang ruang tamu ya, 1 meter 75 itu dari as ke as. Jadi kita bisa kopikan dua kolom yang ini, 1, 2 ya, kopikan ke depan sejauh 175 cm. Ketikkan CO enter, kemudian jendelakan satu-satu, ini 1, kemudian yang satunya lagi ini ya. Jadi menjendelakannya satu-satu, karena kalau kita jendelakan sekaligus nanti garis yang ini putar copy juga ya. Sementara ini kan kita tidak perlu garis yang ini, jadi jendelakan milihnya 1, 2 ya, 2 kali milihnya. Kemudian setelah itu di enter, kemudian klik, boleh kliknya di tengah di sini, klik, kemudian F8-nya hidupkan ya, tombol F8-nya ditekan sekali. Nah, ini mouse-nya geser ke bawah, kemudian kita ketikkan 175 di enter, enter lagi sekali lagi.
Nah, itu hasil kopiannya ke depan. Ya, 175 dari as ruang tamu ke depan ini. Kita periksa lagi mana yang bagian mana yang kolomnya yang belum kita gambarkan. Nah, saya kira semuanya sudah. Ini bagian yang tidak perlu kita buang. Ini kolom yang tidak perlu kita buang. Nah, membuat dan memperbanyak kolom ya, ini sudah kita selesaikan. Kita akan berlanjut ke langkah yang keempat, yaitu membuat kusen.